Itu kenapa namanya ada motion juga ya. Jadi eksplorasi kontennya itu banyak banget. Nggak cuma yang static doang, tapi bisa juga yang motion. Gua kecanduan motret pakai HP ini, Pak. Ya, kalian lihat hasil foto yang ditangkap pakai kamera HP-nya dan ini unedited. Warna dan detailnya gila. Jadi tahun lalu kita sempat dibombardir sama Oppo Reno 14 series yang rame di 2 video versus ini. Dan kali ini Oppo Indonesia ngebawa seri Reno baru yang cukup spesial. Dengan namanya itu adalah Oppo Reno 15 Pro Max. Kasta tertinggi dari Reno series yang baru lahirnya di tahun ini. Nah, dari situ tentu bikin penasaran tentunya ya soal gimana HP ini perform dari segi kamera, performa sampai user experience. Apakah se-Pro Max itu? Jadi kita bakal gali jawabannya bareng-bareng lewat 5 hal yang wajib kalian ketahui soal Oppo Reno 15 Pro Max 5G. Let's go. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut soal HP-nya, kita unboxing dulu Oppo Reno 15 Pro Max 5G. Dan yang satu ini kita pakai storage 512 GB yang warna coklat. Oke, seperti biasa di bagian atas buku petunjuk dan ada casing juga ya. Dan ini dia HP-nya. Demen banget gue, ada tulisan Make Your Moment. Oke, jadi dapat charger 80 watt dan kabel A to C. Dan SIM ejector pastinya. Sekarang kita review langsung si HP-nya. Wow, I like it. Jadi dia coklatnya nggak bener-bener coklat ya, dia lebih ke hitam di shade tertentu. Dan kalau misalkan gue lihat dari bawah sini dia ada coklat-coklatnya dikit. Di bagian atasnya sini, frame kamera dia juga beda ya untuk teksturnya. Yang ini matte, yang ini dia glossy. Bagian samping aluminium dan dia kayaknya sampingnya lebih rounded ya. Kita langsung nyalain aja dan kita cobain HP-nya. Oh, dan dia ada tulisan Reno AI Camera juga nih. Yang mana ini menunjukkan bahwa kamera HP-nya itu dia pakai sistem AI juga. Sekarang kita booting. Sambil kita booting, pakein casingnya ya. Cakep. Simply karena warnanya dia coklatnya bagus ya gitu ya. Jadi digabungin sama casing yang transparan kayak gini jadi tetap kasih lihat cakepnya warna si coklat Reno 15 Pro Max ya. Oke, sekarang gue setup dulu HP-nya dan gue experience, baru kita lanjut lagi ke pembahasan review lengkapnya. Let's go. Oke, jadi tahun ini Oppo Reno series tetap kebagian 3 varian ya. Dari yang paling basic itu ada Reno 15F 5G yang fokusnya itu di kamera selfie dan baterainya yang jumbo. Terus ada Reno 15 5G yang ngebawa all-rounder package-nya dan bikin gua tertarik juga ya buat nyobain dan testing. Sama yang paling baru yang lagi kita bahas yaitu Reno 15 Pro Max 5G. Jadi beda nih sama yang tahun lalu. Kalau tahun lalu kan top tier-nya itu ada di Pro. Nah, sekarang ada di Pro Max. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama yang bikin penasaran soal HP-nya, bukan lain dan tidak bukan, adalah kamera. Dimana HP ini udah berasa jadi kayak milik pribadi kali ya, soal foto-foto. Jujur gue langsung nyangkut sama kamera utama dan telefotonya Reno 15 Pro Max, terutama buat abadiin momen bareng sama bocil-bocil. Sama mereka itu jadi seru gitu ya. Foto ini nggak gue edit sama sekali dan motretnya pun ini tinggal point and shoot aja. Gue buka kamera, nggak usah gue pencet apapun, tinggal capture gitu. Dan buat lebih tahu soal main kameranya kita bahas lebih dalam yuk. Reno 15 Pro Max itu dia pakai 200 megapiksel sensornya di kamera utama yang cepet banget soal jepret-jepret foto, atau bahasa kerennya itu shutter speed yang dipakai tinggi secara default. Dan yang menarik, hasilnya itu tetap tajam. Bahkan di hasil foto ini kita bisa crop lagi gitu ya dari main kameranya dan tetap bisa maintain detail dengan cakep. Buat foto aslinya itu seperti ini, jadi kalian bisa ngelihat perbandingannya antara yang uncrop dan yang crop. Nah, hasil yang sama-sama detail juga bisa kita dapetin dari lensa telefotonya yang pakai focal length di 85 mm. Gua impress ya dengan processing foto Reno 15 Pro Max yang bisa nge-capture dunia nyata dengan sangat baik. Dunia tuh berasa jadi nge-freeze gitu, membeku. Shutter speed-nya yang gue dapat ini di sekitaran 1/200 dan ini secara default ya di posisi outdoor. Kita bisa dapetin tubuh lebahnya yang sangat jelas, kelihatan jelas gitu ya, walaupun dia tuh sebenarnya lagi terbang guys, lagi gerak sana sini gitu, tapi bisa ke-capture. Dan detail lain kayak tekstur bunga, daun, sampai bulir air kelihatan jelas dan warnanya juga menarik di mata.
Nah, ultrawide-nya sendiri dia pakai focal length di 16 mm yang lebar, dan distorsi di ujung-ujung lensanya juga nggak begitu berasa. Detail itu tetap cakep, tapi memang warna-warna cerah kayak di bagian daun yang ada di pohon itu agak di-boost gitu ya. Jadi kelihatan lebih engaging aja di mata, walaupun aslinya memang tidak seperti itu. Oke, terus yang seru juga ini soal selfie-nya yang sekarang jadi super lebar dari segi lensanya. Yang mana itu luas tangkapannya itu bisa di 100 derajat dan pakai lensa di 18 mm focal length-nya, yang mana itu nangkep grup selfie dengan super easy, tinggal jepret-jepret aja. Ini foto kita bertiga udah berasa kayak selfie ala-ala Gen Z gitu ya, yang dibalik kamera HP-nya. Padahal ini tetap pakai kamera depan. Hasilnya juga ini cakep ya, detail wajah tetap dapat dan skin tone-nya juga pas gitu. Ini hasilnya tanpa filter ya, kejaga warna kulit aslinya. Nah, sama juga kalau misalkan kita ngambil video recordnya ya, ini di 4K 60 fps dan gue pakai kamera selfie-nya yang paling lebar di 0,6, dan ini masih bisa kita zoom lagi 1 kali sampai dia maksimal ke 2 kali gitu ya. Ini perpindahannya masih mulus karena dia digital zoom. Tapi kalau misalkan kita pindahin ke kamera rear-nya ya, boom. Nah, di sini kita bisa ganti-ganti lensa juga yang kalian bisa lihat perpindahannya. Nah, itu loh, dari ultra wide ganti ke main cam, ganti lagi ke tele. Itu hasilnya smooth banget ya. Ini juga gue sambil jalan aja. Jadi kalian bisa ngecekin juga untuk stabilisasinya sambil kita jalan. Dan ya, gue demen sih gimana Oppo ini ngerancang sistem kameranya yang menurut gue kayak apa ya, setiap kali motret atau setiap kali video jadi ketemu ada wow faktornya gitu loh. Dan ya, tapi gimana menurut kalian soal kualitas video dan fotonya tadi yang udah kalian lihat? Tulisin di komen aja. Nah, tapi sebenarnya masih ada yang menarik lagi berhubungan dengan kamera atau lebih ke editing tools ya, yaitu namanya Pop Out Photos, dan ada juga AI Portrait Glow yang wajib kalian cek sih kalau ini. Editing pop-out foto jadi lebih gampang ya, karena sekarang di sini itu dibikin kayak semacam template-nya gitu. Bahkan serunya itu kita bisa masukin motion photos juga ke pop-out photo features ini. Itu kenapa namanya ada motion juga ya. Jadi eksplorasi kontennya itu banyak banget. Nggak cuma yang static doang, tapi bisa juga yang motion. Dan kita juga bisa akses collage-nya itu dari 2 foto sampai 9 foto sekaligus dengan bentuk urutan collage yang beragam juga. Termasuk juga dengan design stage dan poster yang mana bisa kalian otak-atik sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian mau kayak gimana? Suka-suka hati. Nah, soal AI Portrait Glow-nya ini gimana bang? Beneran kepake atau kagak fiturnya? Nah, gue sendiri sebenarnya punya satu contoh yang beneran gue pakai. Kenapa? Karena gue ada kesalahan saat motret foto di angle yang salah gitu ya, ngebelakangin matahari alias backlight. Jadi wajah gue dan ponakan gue itu jadi gelap banget di sini. Uniknya, di sini tuh ada magic yang namanya AI Portrait Glow. Nah, jadi kita tinggal atur aja seberapa intensitas cahaya yang dibutuhin. Gue sendiri ini pakai di level 30-40% ya, supaya tetap dapat naturalnya. Dan ini adalah hasil before dan after setelah pakai fiturnya. Nah, hal kedua yang bikin gua nyantol sama HP-nya Oppo adalah user interface-nya via fitur-fitur di ColorOS 16. Yang mana ini udah sempat kita bahas sebenarnya di ColorOS 16 yang pakai Oppo Find X9 Pro di video ini. Jadi yang penasaran sama pembahasannya atau pembahasan lengkapnya gitu ya, bisa langsung klik aja card yang ada di atas. Tapi di sini gua mau fokus ke satu fitur aja yang jadi pemicu rasa nyaman gitu ya, yang gua rasakan sebagai orang yang pakai HP iPhone dan MacBook, yaitu O+ Connect. Jadi rasanya Oppo itu udah bro banget ya, udah temenan nih sama Apple, di mana fitur perpindahan data di O+ Connect-nya bukan sekadar kirim foto, video, dan file aja, tapi udah terinspirasi dan nyerempet-nyerempet tipis sama fitur continuity di Apple devices itu sendiri. Misalkan kita connect Reno 15 Pro Max ke MacBook via screen mirroring, gesture swipe dan scroll itu aman, bisa mirroring per aplikasi, notifikasi sinkron ke Mac, text clipboard saling terhubung, bahkan gak cuma kontrol HP dari MacBook aja, tapi sekarang kita bisa kontrol MacBook itu sendiri dari HP. Gile bener pak. Belum lagi sharing files antara Oppo dan iPhone itu tinggal tap aja kayak begini. Atau Oppo itu sebutnya dengan touch to share yang manfaatin teknologi NFC. Dan sharing files ini itu juga kompatibel ya dengan iPad devices.
Nah, selama ngetesin Reno 15 Pro Max, gue juga pakai HP-nya buat entertainment harian, scrolling sosmed, dan main game itu gue belum nemuin masalah sama sekali ya. Heavy load game Wuthering Wave di settingan grafis high 60 FPS, itu bisa dapat gameplay yang smooth. Sempet nyoba juga game yang graphically heavy gitu ya, namanya Where Winds Meet, dan game ini masih berjalan dengan oke di HP-nya. Tapi yang menarik di sini juga soal sinyal yang kuat banget. Oppo dari dulu gue pakai yang Find X8 terus ke Find X9 Pro, itu memang nggak pernah gagal soal koneksi internet, dimana kita dapat teknologi network yang ternyata sama kayak di Find X9 Pro, jadi sinyalnya sama-sama kuat gitu ya. Dan ini sangat kepake banget, terutama buat gua pribadi yang manfaatin mobile data di apartemen. Nah, HP-nya sendiri itu dia nggak cepet panas ya, yang mana itu bagus dari penggunaan baterainya juga yang awet. Oppo nyelipin kapasitas yang gede ya di 6500 mAh di sini dengan charging 80 watt super VOOC dan kompatibel juga sama wireless charging di 50 watt Air VOOC. Dan di sini juga bisa reverse wireless charging juga. Nah, soal desain, Oppo tetap pertahanin body full mate yang desainnya itu slick gitu ya, dan sisi yang rounded edge, mirip kayak di iPhone. Genggam hariannya ini nyaman ya, dan ini tipis buat HP yang ukuran baterainya itu di 6500 mAh. Dan IP ratingnya ini juga lumayan banyak ya, jadi dipakein case pun ini masih tetap berasa pas gitu. Nah, soal desain sendiri, gue berasa karakternya itu lebih ke glamour gitu ya, terutama di Reno 15 Pro Max yang dikasih warna mewah kayak dust brown, dan ada satu lagi yang namanya Aura Gold. Gue pribadi sebenarnya oke aja ya dengan desainnya. Penilaian subjektif sendiri sih, tapi gue prefer desainnya yang Reno 14 series. Itu lebih timeless. Dan last but not least adalah layar HP-nya yang pakai ukuran gede di 6,78 inci. Dia pakai AMOLED LTPO 120Hz yang tingkat kecerahannya itu tertingginya di outdoor bisa sampai 1800 nits. Jadi penggunaan motret di outdoor pas lagi trik-triknya itu tetap aman ya. HDR compatibility sendiri itu buat YouTube ada, dan Netflix kita dapat di HDR10 Plus AV1. Jadi kalau misalkan kita pakai untuk nonton di HP ini, itu dapat experience yang oke. Dan speakernya sendiri ini juga bisa diandelin buat entertainment harian. Nah, jadi kalau kita rangkum secara keseluruhan soal experience-nya, motret pakai Oppo Reno 15 Pro Max itu senyaman itu. Ya, gua nggak nyangka akan se-enjoy ini motret pakai lensa wide dan telefoto di HP-nya, terutama buat abadiin momen bareng sama keluarga. Lensa selfie-nya sendiri ini dibikin super lebar ya, jadi kasih ruang yang lebih fleksibel buat kita selfie bareng sama temen. Eksplorasi konten juga sekarang makin seru ya, karena disediain fitur pop out, yang mana sebelumnya itu kita perlu akalin buat pakai editing tools third party app dulu. Nah, ini sekarang udah langsung ada di HP-nya, integrated. User experience lewat ColorOS 16 sendiri ini sangat menyenangkan, satset banget, smooth like butter, dan ngebantu HP ini untuk masuk ke ekosistem Apple devices lewat tadi ya O+ Connect itu. Dan buat pemakaian harian ini juga awet ya, dari segi baterainya yang gede tapi tetap bisa ngejaga desainnya yang slim. Tapi perlu kalian notes juga kalau HP ini punya ukuran yang lumayan gede ya, dari segi layarnya dan dari segi HP-nya juga. Buat tangan gue sendiri ini masih kesulitan buat navigasi seluruh layarnya tanpa bantuan dua tangan gitu ya. Jadi gue harus pakai dua tangan biar nyaman. Jadi Reno 15 reguler ataupun Reno 15F itu bisa jadi opsi kalau misalkan kalian pengen yang ukurannya lebih compact. Nah, Oppo Reno 15 Pro Max 5G saat ini sudah dirilis dan bisa kalian beli. Plus, setiap pembelian Reno 15 series di tanggal 23 sampai 31 Januari itu kita bakal dapetin 8 benefit seperti perpanjangan garansi jadi 2 tahun, terus proteksi layar pecah selama 1 tahun, hingga pergantian anti gores itu secara gratis ya selama 1 tahun di Oppo Service Center. Untuk harganya sendiri kalian bisa cek ada di sini ataupun di kolom deskripsi juga kita taruh beserta link pembeliannya. Tapi gimana menurut kalian soal Oppo Reno 15 Pro Max? Apakah HP ini se-Pro Max dan senyaman itu atau se-worth it itu? Kalian tulisin aja pendapatnya di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian ada mau request, mau kasih pendapat sendiri, ada yang kurang mungkin di video ini soal pembahasannya, kalian bisa langsung cantumin aja di sana dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao, Bella.